Riau dengan di Bandung pakai standar yang dibuat Basnas DKI menetapkan 1 hari fidyah 60.000, makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi habis Ramadan, utang 2 hari kemarin, bayar 2 hari plus bayar fidyah 2 hari sama dengan 120.000. Bayarnya ke siapa? Fidyatun ta'amu miskin. Fakir apa miskin? Miskin. Apa beda fakir sama miskin? Orang tua renta, hidup sebatang kara, istri anak enggak ada kerja, fakir. Buruh cuci, setrika, mohon maaf, pendapatan sebulan 1 juta, kebutuhan hidup 2 juta, dapatnya 1, itu namanya nggak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi nggak cukup, miskin. Income-nya banyak tapi nggak pernah merasa cukup, koruptor. Orang tua saya Pak Ustadz umurnya 70 tahun, nggak bisa puasa, terus dia qadha atau fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua renta yang nggak sanggup puasa, dia bukan qadha tapi bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang sakit akut, mah akut, kemana-mana bawa tas laptop tapi isinya roti gabin, kalau terlambat sedikit sakit, mah akut. Biasanya yang kena penyakit mah ini orang yang sudah punya istri, mah, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya cuman di Ramadan aja, di Syawal nanti sehat, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Dah, yang tua renta bayar fidyah, yang sakit akut bayar fidyah, yang sakitnya cuma di Ramadan diganti di hari yang lain. Yang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang musafir jaraknya bisa qasar salat 89 km, kira-kira dari Bandung ke Pekanbaru Riau bisa nggak ya? Bisa sekali, bisa 89 km, maka boleh dia nggak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Bagaimana dengan ibu yang mengandung dan menyusui? Ibu yang mengandung anak dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, dia nggak puasa karena dirinya, maka dia qadha di hari yang lain. Nanti setelah anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, udah bisa puasa. Istri saya suruh puasa, udah bisa puasa. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan anak, tahun ketiga menyusukan anak, tahun keempat adiknya muncul. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Nanti besarkan, catat aja dulu utang, catat. Nanti setelah anak umur 5 tahun sudah bisa ganti. Itu kelihatannya aja banyak, kelihatannya. Kalau dilaksanakan tertib dikit. Cara qadhanya begini: Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 1 bulan berapa hari? 8. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90. Badan sehat, selamat dari kolesterol, selamat dari racun pestisida, badan fit, dan irit uang belanja. Jadi bagus ibu qadha. Saya kalau tentang masalah qadha ini selalu ibu, karena ibu mengandung, ibu menyusukan anak. Tapi kadang bapak-bapak pun puasanya lebih banyak tinggal daripada ibu-ibu. Itulah untungnya kalau punya suami yang baik, dia akan ingatkan ibu, mama, puasa kamu sudah diqadha atau belum? Tapi kalau dapat suami Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Laut Merah.
jangan diaminkan, nanti mati betulan. Bapak, adik-adik, laki-laki, kalian nanti punya istri perempuan, maka kalian suruh dia mengqadha puasa. Jangan sampai kalian marah kalau istrimu puasa. Apa ini puasa-puasa? Apa ini puasa? Istrinya nggak berani ngelawan. Kalau istrinya berani ngelawan, aku ini puasa karena menghamilkan anakmu. Coba kau letakkan di tabung 3 kilo. Apa hukum minum obat pencegah haid agar puasanya bisa penuh? Pil pencegah haid hanya difatwakan ulama untuk pergi haji dan umrah. Nunggu haji 30 tahun sampai di Makkah mau tawaf nggak bisa, maka daruratnya tingkat tinggi. Dia pergi ke dokter, dokter kasih obat pencegah haid supaya ketika sampai di Makkah dia bisa tawaf, habis tawaf sa'i, habis itu tahallul. Tanggal 8 pergi ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, tanggal 10 ke Musdalifah ke Mina, melontar jumrah ula wusta Aqabah, kembali tanggal 12 ke Makkah tawaf ifadah, sa'i tahallul, selesai. Karena nunggunya 30 tahun. Tapi untuk Ramadan ulama tidak memberikan dispensasi untuk makan pil penahan haid. Begitu kata guru-guru kami di Mesir, karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Jadi biarkan saja normal, maaf darah kotornya biarkan keluar, nanti habis Ramadan diganti. Enggak banyak, cuman 7 hari, 1 bulan puasa Senin Kamis selesai. Enggak banyak itu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ada namanya puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Nanti pada saat bulan Syawal niatnya niat qadha. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Nanti Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, ziarah ke makam Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Amin. Nanti kita berangkat umroh bersama, ongkos tanggung masing-masing. Ziarah ke makam Imam Syafi'i, di sampingnya ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari berfatwa, dikutip pendapatnya oleh Syekh Atiyah Sokhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, orang yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal, tapi niatnya niat qadha. Kertas terakhir ini, jamaah ini serius sekali, diketik, di print. Bayangkan kalau saya tidak jawab, didoakannya saya mati disambar geledek. Setiap sore hari bulan Ramadan biasanya ibu-ibu masak untuk keperluan buka puasa. Sebagian ibu-ibu masak, sebagiannya ada yang pakai jurus touch screen, Grab. Terkadang kita ragu apakah masakan tersebut bumbunya sudah sesuai takaran atau belum. Batalkah puasa kita jika mencicipi makanan? Di ujung lidah ini ada sensor alat lidah. Jadi ketika kita letakkan terasa dia asam, asin, pedas. Setelah itu dia dimuntahkan lagi, nggak sampai ke dalam. Maka menurut ulama boleh, tapi saya tidak mengamalkan karena saya takut masuk dia ke dalam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau membuat kita was-was, ragu. Ustaz Somad, kalau nyicip itu batal nggak? Saya bilang enggak, kalau hanya sekedar cicip di ujung lidah. Tapi saya nyicipnya 3 mangkok Pak Ustaz. Itu bukan nyicip. Nah, jadi hukum asalnya tidak batal puasa karena dia tidak masuk ke dalam, hanya sekedar cicip.
habis itu dia ludahkan, habis itu dia kumur-kumur. Kalau kumur-kumurnya pakai teh es, Pak Ustaz, hukum asalnya tidak batal cicip itu. Tapi saya selalu dalam masalah hukum saya ketat. Kenapa? Karena khawatir takut tertelan sedikit, atau kita tidak menelan tapi setan mengatakan kamu sudah nelan, kamu sudah nelan, kamu sudah nelan. Akhirnya kita ragu. Maka dalam hadis dikatakan da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, untuk sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, jadi ibu pakai jurus agak-agak kira-kira. Biasanya kalau sudah profesional, saya aja yang masak nggak profesional bisa kok. Nanti dekat tempat sediakan garam, yang kurang kasih garam. Suaminya kurang garam, enggak, kurang asam, kasih asam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kesini saya nonton TV, ada acara membersihkan karpet masjid di sungai. Jadi masjid lain sibuk dengan membersihkan lantai masjid, tapi Masjid Baitur Rahman membersihkan hati, karena lantainya udah bersih. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan kita ini ada satu gumpal, ada satu kepal, ada satu genggam. Idza shalahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari mulai matanya jadi rusak, telinganya jadi rusak, pikiran jadi rusak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, yang paling penting kita bersihkan itu adalah hati. Bukan hati Pak Ustaz, itu yang segumpal, yang sekepal, yang segenggam di sebelah kiri itu bukan hati Pak Ustaz, itu namanya jantung. Ya, daripada kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa dia disebut jantung? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kenapa dia disebut dengan hati? Karena memang orang selalu yang disebut itu adalah hati. Saya berangkat tadi, kami berangkat dari Tasik Malaya ke Bandung. Bapak ibu naik motor, naik mobil, ada gasnya di tangan, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya di kaki. Tapi ketika kita di jalan yang tertulis hati, nggak ada kaki-kaki, nggak ada ditulis mata-mata. Padahal yang melihat adalah mata, yang nginjak rem adalah kaki, yang gas adalah tangan. Tapi kenapa disebut hati? Karena yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan dan kaki adalah hati. Kalau hati sudah baik, maka semua menjadi baik. Panglimanya tubuh kita ini adalah hati. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, pertama kali yang terkunci adalah hati. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim, setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, setelah telinga, wa ala absarihim. Hati dulu, baru telinga, baru mata. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tuli, peka, bisu, buta, maka mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita ini. Jadi memang judul hari ini hebat juga yang buat judul ini, memang disuruhnya membersihkan hati. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, Ja'a Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang, bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas.
mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian jantung Nabi dibelah, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuh, dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu setelah itu summa afraghahu, diisi dengan hikmah dan iman, summa atbaqahu, lalu dirapatkan kembali. Nabi Muhammad begitu, kalau kita tidak begitu. Jadi jangan sampai selesai pengajian ini semuanya ke rumah sakit minta belah dadanya. Belahlah dadaku, akan kau dapati namamu di sana. Nama istri, bukan nama tetangga. Lalu kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan yang pertama adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Jadi kalau ada yang nggak senang melihat saya dapat kursi ini hasad. Karahatun nikmah, nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga renovasi rumah, demam. Ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ICU. Tapi kalau saya lihat ini masyarakat di daerah Yudhistira, iya itulah namanya. Ini kelihatannya jamaah Masjid Baitur Rahman ini orangnya hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Dari wajahnya, dari senyumnya yang lepas. Seandainya jamaah ini orangnya busuk hati, dendam kesumat, hasad dengki, pasti wajahnya nggak bisa senyum cerah, tertahan senyum, dipancing ketawa dikit. Nah, kalau ada rasa nggak senang dalam hati kita ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% kena penyakit hasad. Bagaimana cara melengkapinya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama nggak senang rumahnya bagus, nggak senang mobilnya baru, nggak senang istrinya cantik. Ada lagi yang lebih hebat, apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Rumahnya bagus, gimana supaya nikmatnya hilang? Ledakan bom. Mobilnya bagus, pasang paku supaya bocor. Maka dari hasad muncullah hasud. Bapak tinggal satu komplek, iya. Dekat Masjid Baitur Rahman, iya. Kenapa rumah dia bagus? Iya, dia kan punya ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul hasad, dengki, dendam kesumat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, General Manager. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala, karena iblis tidak pernah nyembah patung. Iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam
wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuh ini. Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore, tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja, kata iblis, muncul hasad, dengki, gak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis gak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia, gak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha, kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhruj, keluar, innaka minas saghirin, kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, nggak keluar lagi dari surga, insyaallah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Enggak. Kenapa enggak mau, Pak? Di dunia aja saya udah enggak tahan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selamat dari hasad, doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih dari hasad. Siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahman tadi? Ustaz Somad. Apa judulnya? Hasad. Dia aja hasad. Saya masuk pesawat, sebelum masuk pesawat, masuk pintu airport, bapak-bapak buka jamnya, buka cincinnya, buka ikat pinggangnya, buka. Kenapa? Karena di pintu ada detektor logam. Kalau saya lewat, tet, bunyi. Rupanya di dompet ada duit logam. Bayangkan orang Jepang menemukan detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor hasad. Siapa yang hasad, bunyi. Lalu pintu detektor hasad itu dipasang di pintu Masjid Baitur Rahman. Pas Ustaz Somad lewat tadi, bunyi. Tiba-tiba saya ceramah. Judul kajian kita adalah membersihkan hati dari hasad. Semua jamaah senyum. Alah, hasad, tadi aja bunyi detektor hasad. Makanya yang tahu isi hati saya hanya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Cara menghilangkan penyakit hasad ada 5. Apa dia yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Ya, kalau live di TV gitu. Cara menghilangkan penyakit hasad yang pertama adalah fahami bahaya hasad. Jangan minum teh manis. Nanti kalau minum teh manis kena diabetes meletus. Nanti kalau sudah kena diabetes, kalau ada luka diamputasi.
akhirnya orang takut minum teh manis. Betul? Makanya saya dikasih air putih. Ustaz Somad nih nyindir pengurus. Saya tadi di rumah Pak Haji sudah minum teh manis. Makanya kalau sayang sama Ustadz Qori kita, jangan kasih minum teh manis, karena beliau habis ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba dikasih air teh panas gula, itu merusak pita suara. Jadi yang paling bagus adalah dikasih air yang paling ikhlas, yang tidak bercampur dengan apa-apa. Jadi cara yang pertama membersihkan hati dari hasad adalah bahwa kita fahami nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu, yang memberikannya adalah Allah. Benci kepada nikmatnya berarti benci kepada yang memberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita mobilnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang istrinya bagus, jangan bilang alhamdulillah, nanti dia cemburu. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hafal Quran. Alhamdulillah. Orang kalau hatinya bersih, ngomong alhamdulillahnya plong. Alhamdulillah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga. Bagus ya? Alhamdulillah. Berarti marah. Makanya kita mesti ikhlas. Ini pembagian Allah. Pembagian Allah kepada manusia ini seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Wajah aja nggak sama. Ada yang glowing, ada yang pusing, ada yang mancung, ada yang pesek. Maka yang paling bagus mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Alhamdulillah ya rabbil. Khairud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu makanya sholat kita alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kita alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Saya waktu baca hadis ini, khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah kan bukan doa. Alhamdulillah bukan doa. Alhamdulillah kan pujian kepada Allah. Kenapa dikatakan alhamdulillah sebaik-baik doa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur pada Allah. Allah berjanji, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu bersyukur punya tetangga yang baik, diberi tetangga yang lebih baik. Bersyukur punya mobil yang baik, diberi mobil lebih baik. Bersyukur punya anak yang baik, diberi anak yang lebih baik. Bersyukur punya istri yang baik, istrinya bertambah baik. Ibu jangan marah dulu, sendalnya jangan dilempar ke bawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.